Hei, mengapa sih sulit sekali melepaskan masa lalu? Kenapa sih kita terus tenggelam? Janganlah terjebak dengan lamunan yang tak berujung, teman. Siapapun punya masa lalu, meskipun tidak semua mampu melupakan masa lalunya. Ayo, sekarang kita cari tahu mengapa kita bisa begitu terikat pada masa lalu melalui tanda yang akan saya sebutkan sebentar lagi. Mari kita telusuri aliran pikiran ini, mengidentifikasi pola-pola yang mempengaruhi keputusan kita. Dan akhirnya, mari kita temukan kunci untuk melepaskan diri dan bisa melangkah lebih maju. Sekarang, mari kita mulai. Bersiaplah untuk memperluas pikiran dan tentunya pribadi saya juga. Membuka hati kita dan menemukan keberanian untuk menghadapi apapun yang mungkin kita temui di dalam diri kita sendiri. Tanda yang pertama adalah kita masih emosi saat mengingat masa lalu. Setiap kali kita membiarkan pikiran kita melayang kembali ke masa lalu, ada sesuatu yang terbangun di dalam diri kita. Mungkin itu adalah suatu momen kebahagiaan yang belum bisa kita lupakan, atau kesedihan yang sangat dalam yang masih terasa begitu segar meskipun telah lama berlalu. Saat kita merenungkan kenangan-kenangan itu, kita merasakan getaran emosi yang begitu kuat sehingga terasa masih nyata, seolah-olah kita sedang menghidupkan kembali memori-memori hari itu. Mata kita mungkin berkaca-kaca, hati kita mungkin berdetak lebih cepat, dan satu demi satu setiap lapisan pertahanan kita runtuh di bawah beban berat kenangan yang sulit kita pikul. Begitu dalamnya getaran emosi ini, hingga kita merasa seperti terjebak dalam aliran waktu yang membawa kita kembali ke titik di mana semuanya sudah mulai berubah. Tapi jangan biarkan kekuatan emosi itu menguasai kita sepenuhnya, teman. Kalaupun memang harus menangis, menangislah. Biarkan air mata itu mengalir. Biarkanlah rasa sakit itu dirasakan untuk yang terakhir kalinya. Karena di dalam proses itu kita menemukan kekuatan untuk tumbuh dan bisa berubah. Terimalah emosi-emosi itu sebagai bagian dari diri kita yang lalu. Dan dengan penuh keberanian, hadapilah masa lalu dengan ketenangan dan rasa kebijaksanaan. Karena hanya dengan memahami dan merangkulnya, kita dapat mulai melepaskan diri dan membuka lembaran-lembaran baru di dalam hidup kita. Dan tanda yang kedua adalah kita masih menghindari apapun itu yang mengingatkan kita pada masa lalu. Adakah sesuatu yang lebih menyedihkan daripada merasa terjebak dalam labirin kenangan yang tak kunjung usai? Kadang-kadang kita menemukan diri kita berusaha menghindari setiap hal yang bisa membangkitkan kembali kenangan pahit yang sudah terkubur di dalam hati kita. Kita mungkin berlari sejauh mungkin dari titik-titik di mana masa lalu bertabrakan dengan kenyataan, berharap agar kita tidak terbawa arus emosi yang menghantui. Namun semakin keras kita mencoba melarikan diri, semakin erat pula belenggu masa lalu itu bisa mengingat kita. Di dalam rasa hening itu, kita mungkin mendapati diri kita merenung, bertanya-tanya mengapa kita takut menghadapi bayang-bayang masa lalu. Mungkin karena kita takut bahwa jika kita membiarkannya masuk, kita akan kembali hancur seperti sebelumnya. Atau mungkin karena kita takut bahwa dengan melihatnya dengan jelas, kita akan terperangkap di dalamnya tanpa tahu jalan keluar. Namun, biarlah kita ingat bahwa kekuatan sejati tidak terletak dengan cara menghindarinya, tetapi dengan cara menghadapi dengan kepala tegak. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita. Sebaliknya, biarkanlah kedamaian membimbing kita menuju proses penyembuhan yang lebih dalam. Bersama kita bisa menemukan kekuatan untuk membebaskan diri dari belenggu masa lalu dan membuka lembaran baru dalam hidup kita. Sekarang mari kita lanjutkan tanda yang ketiga, yaitu ketika kita membawa masa lalu pada kehidupan dan pasangan kita saat ini. Kadang-kadang kita merasa seolah-olah masa lalu kita adalah bayangan yang tidak pernah meninggalkan sisi kita. Bahkan ketika kita mencoba untuk melangkah hidup baru. Dalam setiap hubungan dan interaksi kita membawa beban yang terlalu berat dari kenangan-kenangan yang sulit. Menghadapkan pasangan dan orang-orang yang kita cintai pada beban yang tidak seharusnya mereka tanggung. Mungkin itu adalah
ketakutan akan kehilangan yang akan terulang kembali, atau luka-luka yang tak bisa diungkapkan, yang menciptakan jarak di antara kita dan orang-orang yang kita sayangi. Tanpa disadari, kita mungkin menyalahkan mereka atas kesalahan yang dilakukan orang lain di masa lalu, membuatnya sulit untuk membangun hubungan yang sehat dan penuh kepercayaan. Namun, inilah saatnya bagi kita untuk merenung dan memperbaiki pola pikir kita. Kita harus belajar untuk memisahkan masa lalu dari masa sekarang, melepaskan beban yang tidak seharusnya kita bawa dalam setiap langkah kita. Bukan berarti kita melupakan sepenuhnya, tetapi kita harus belajar untuk memaafkan dan melangkah maju dengan hati yang ikhlas. Komunikasi yang jujur dan terbuka dengan pasangan, serta kejujuran dalam memahami perasaan kita sendiri adalah sebuah kunci untuk membangun hubungan yang harmonis. Mari kita bersama-sama melepaskan beban masa lalu dan menciptakan masa depan yang cerah bersama orang-orang yang kita cintai. Selanjutnya, mari kita bahas tanda yang keempat dengan kedalaman emosi, yaitu kita masih mengalami kesulitan mengambil keputusan. Saat kita terjebak dalam pusaran masa lalu yang belum bisa diselesaikan, keputusan-keputusan yang harus kita ambil dalam kehidupan sehari-hari terasa seperti teka-teki yang tak bisa kita pecahkan. Setiap pilihan yang dihadapi menghadirkan kekuatan yang dalam, karena kita merasa tidak yakin apakah kita memiliki yang terbaik untuk masa depan kita. Mungkin itu adalah ketakutan yang akan membuat kesalahan yang sama seperti yang kita lakukan di masa lalu, atau ketidakpercayaan pada diri sendiri yang timbul akibat rasa takut dan konsekuensi yang akan terjadi. Dalam pikiran yang buntu seperti itu, kita merasa terjebak di antara dua dunia yang berlawanan, tidak tahu harus melangkah kemana. Namun jangan biarkan ketidakpastian itu meredam semangat kita. Kita harus belajar untuk mempercayai diri sendiri dan intuisi kita sendiri. Terimalah bahwa kesalahan adalah bagian alami dari proses belajar. Dan bahkan dalam kegagalan terdapat pelajaran yang berharga yang dapat membantu kita tumbuh dan berkembang. Cobalah untuk menemukan kedamaian dalam diri kita sendiri, dalam keyakinan bahwa kita memiliki kekuatan dan kebijaksanaan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup. Bersikaplah lembut pada diri sendiri dan berani dalam mengambil keputusan, karena hanya dengan melangkah maju serta keyakinan dan keberanian kita dapat menciptakan masa depan yang kita impikan. Sekarang mari kita eksplorasi tanda terakhir, yaitu kita merasa mati rasa. Pernahkah kita merasa seolah-olah jiwa kita telah kehilangan warna dan makna, terperangkap dalam kehampaan yang menyelimuti setiap aspek kehidupan? Mati rasa bukanlah sekedar ketiadaan emosi, tetapi lebih merupakan kehilangan kontak dengan diri kita sendiri, dengan orang-orang di sekitar kita, bahkan dengan kehidupan kita sendiri. Setiap hari terasa seperti perjuangan yang sia-sia, tanpa tujuan yang jelas atau semangat yang menyala di dalam hati kita. Kita mungkin mencari penghiburan dalam kesibukan yang tak ada ujungnya, dalam kegiatan-kegiatan yang tidak memberikan makna yang sebenarnya. Kita mungkin mencoba menutupi perasaan-perasaan itu dengan senyuman palsu atau kecemasan yang berlebihan. Tetapi di dalam hati kita tahu bahwa sesuatu yang berharga sudah hilang. Namun, mari kita ingat bahwa di dalam kegelapan terdalam ada cahaya yang menyinari jalan keluar. Kita harus belajar untuk membangkitkan kembali api yang menyala di dalam diri kita, untuk menemukan kembali gairah hidup yang telah kita lupakan. Mulailah dengan merenungkan kembali nilai-nilai yang penting bagi kita, apa yang benar-benar membuat kita merasa hidup dan bersemangat. Luangkan waktu untuk terhubung dengan diri sendiri dan dengan orang-orang yang kita cintai, karena dalam kebersamaan itu kita menemukan kekuatan untuk melawan rasa mati. Karena dalam kebersamaan itu kita menemukan kekuatan untuk melawan mati rasa. Terimalah bahwa proses penyembuhan memerlukan waktu, tapi dengan tekad dan dukungan yang tepat kita dapat memulihkan kedamaian dan kebahagiaan dalam diri kita sendiri. Teman,
Masa lalu yang terkadang menyakitkan, keputusan-keputusan sulit yang harus diambil, dan perasaan mati rasa yang menyelimuti hati kita, semuanya merupakan bagian dari perjalanan yang tak bisa kita hindarkan. Namun di tengah semua kegelapan itu, kita menemukan cahaya yang menyinari jalan-jalan kita. Kita menemukan kekuatan dalam pengalaman kita, belajar untuk memahami dan merangkul setiap bagian dari diri kita yang lalu. Dan akhirnya kita menemukan kedamaian dalam menerima dan melangkah maju. Inilah saatnya bagi kita untuk mengubah pandangan kita tentang masa lalu. Sebagai guru yang bijaksana, masa lalu bukanlah penjara yang harus kita hindari, tetapi ladang yang subur yang harus kita tanam dengan kebijaksanaan dan penerimaan yang ikhlas. Mari kita belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, dan biarkan pengalaman-pengalaman itu membantu kita menjadi versi yang lebih baik dari diri kita yang dulu. Dengan begitu, kita dapat melepaskan diri dari belenggu masa lalu dan memasuki masa depan dengan keberanian dan keyakinan. Mari kita hadapi semua suka dan duka dengan hati yang ikhlas. Ucapkan selamat tinggal semua yang sia-sia di masa lalu, dan ucapkan selamat datang untuk masa depan.